Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam Bu Sam. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Ibu Ros. Ibu Ros bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Aman-aman saja Bu? Alhamdulillah aman Bu. Cuman ini ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu Sam terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Boleh Bu, silakan. Kalau saya boleh tahu apa permasalahannya? Begini Bu, saya kan ini mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Akhir-akhir ini saya amati di kelas saya itu banyak sekali sampah yang berserakan di kelas dan juga sekitar kelasnya. Saya melihat anak-anak saya ini habis makan snack langsung membuang sampah di mana dia berada, jadi tidak membuang sampah di tempat sampah. Jadi hal ini saya merasa khawatir, kira-kira solusi untuk ini seperti apa ya Bu ya? Oh iya Bu. Jadi ada perbincangan kita ini Ibu ingin membahas tentang murid Ibu atau siswa-siswa Ibu yang membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah di sembarangan tempat, begitu ya Bu? Iya Bu, jadi saya ingin mengatasi kira-kira bagaimana solusi yang bisa saya gunakan untuk mengatasi masalah ini Bu. Karena kita ketahui bersama bahwa membuang sampah itu kan banyak sekali dampaknya Bu, bisa menimbulkan penyakit, jika terus-menerus akan membuat ketidaknyamanan bagi guru-guru di sekolah dan juga lingkungan sekolah Bu. Iya, saya sangat memahami bagaimana keadaan Ibu. Baik, Ibu Ros, sebelum kita mencari solusinya, apakah Ibu mengetahui penyebab mereka melakukan membuang sampah tidak pada tempatnya? Iya Bu, menurut saya di sekolah kan atau di depan kelas masing-masing itu kan sudah disediakan tempat sampah ya Bu. Kalau alasan mereka mengambil alasan jauh untuk membuang sampah, kemungkinan bukan Bu. Jadi saya menganggap bahwa ini memang betul-betul kesadaran siswa saya ini yang kurang untuk memahami bagaimana pentingnya kebersihan, termasuk membuang sampah di tempat sampah ya. Oh begitu ya Bu permasalahannya. Jadi menurut ibu-ibu anak-anak kurang sadar untuk menjaga kebersihan di lingkungan, sehingga mereka dengan seenaknya saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya. Nah, menurut Ibu, apakah ada faktor lain sehingga masalah ini terjadi? Kalau faktor lain menurut saya Bu mungkin ada ya. Menurut saya kemungkinan ini anak-anak belum memahami bagaimana bahayanya jika terus-menerus membuang sampah seperti itu, dan mereka juga belum paham mungkin mengenai dampak dari sampah yang lama-kelamaan dibiarkan begitu saja Bu, seperti itu Bu Samsul. Iya, anak-anak zaman sekarang memang Bu perlu diperhatikan lebih intens perihal menyadarkan mereka tentang kebersihan. Kurangnya kesadaran dari anak-anak ini, kemudian kita tahu juga dampaknya itu akan mempengaruhi kesehatan. Dari beberapa permasalahan yang Ibu gambarkan tadi, apa sih langkah yang cocok terkait rencana solusi untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah? Kalau masalah itu Bu, saya berencana pada saat nanti saya mengajar, saya akan menyelipkan video-video terkait dengan bagaimana tentang kebersihan, bagaimana tentang dampak ketika membuang sampah sembarangan. Saya juga akan memasang poster-poster di masing-masing kelas, dan juga saya akan memasukkan di kesepakatan kelas saya Bu terkait dengan kebersihan. Jadi rencana solusinya berupa memutarkan video, kemudian pembuatan poster, keyakinan kelas yang di dalamnya ada kesepakatan untuk menjaga kebersihan, begitu ya Bu? Kemudian menurut Ibu ada tidak solusi yang Ibu tawarkan? Ini kan yang tadi itu kan sifatnya umum. Ada tidak solusi lain agar berdampak positif di sekolah Ibu? Oh iya Bu, kalau itu tadi kan mungkin solusi yang ditawarkan di kelas Bu ya. Jadi saya juga punya rencana bagaimana mengatasi permasalahan ini, akan berkonsultasi langsung dengan kepala sekolah, di mana kepala sekolah saya kan yang mengambil kebijakan penuh di sekolah. Kebetulan pada awal
pembelajaran ini akan diadakan rapat untuk penentuan tema P5. Jadi saya berencana untuk menyampaikan ide bagaimana kalau pada pemilihan tema ini saya memilih tema gaya hidup berkelanjutan yang saya kaitkan dengan pembuangan sampah ini. Seperti itu. Oh iya, wah, luar biasa ya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Namun solusi ini tentunya butuh sebuah komitmen ya Bu dari Ibu Ros. Nah, komitmen apa yang akan Ibu Ros lakukan agar semua rencana ini bisa berjalan dengan baik, dan siapa yang kemudian yang akan mendukung ya, Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini? Memang betul Bu ya, saya harus berkomitmen. Jadi selain memutarkan video-video tadi pada saat pembelajaran di kelas, menggunakan kesepakatan kelas, saya juga berencana, kebetulan saya adalah koordinator di sekolah terkait dengan P5, jadi saya berencana menyampaikan kepada kepala sekolah untuk mendatangkan narasumber yang bisa memberikan pemahaman lebih kepada siswa-siswa saya di sekolah terkait dengan bahaya sampah ini Bu, seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu ini datang ke saya kemudian bercerita tentang keresahannya terkait peserta didiknya yang kurang sadar untuk membuang sampah di tempatnya. Kemudian Ibu juga sudah memaparkan apa penyebabnya, kemudian sudah memikirkan beberapa solusi yang mungkin Ibu ambil. Apalagi Ibu kan sudah jadi koordinator P5 ya. Saya yakin masalah Ibu ini bisa teratasi, dan idenya untuk menerapkan sebuah solusi ke dalam tema P5 ini yang mendatangkan narasumber itu mungkin bisa saya terapkan di sekolah saya Bu. Iya Bu, iya. Begini Bu ya, tadi itu sebenarnya saya galau di awal sebelum saya mengobrol dengan Ibu Samsuria. Sekarang saya merasa ada pencerahan bagaimana tadi Ibu Samsuria menemani saya bercerita. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih nih Bu karena telah memberikan semacam ide kepada saya bagaimana nanti saya mengatasi masalah saya ini. Terima kasih banyak Bu ya. Sama saya juga merasa lega. Akhirnya saya bisa melihat Ibu Ros tersenyum lega. Pokoknya nanti kalau solusi ini diterapkan terus kabarin saya ya Bu. Karena cara yang solusi tadi yang Ibu gunakan tadi itu untuk mengatasi kurang kesadaran siswa dalam membuang sampah